udah dibahas dikit ya kalau PJ tuh nanti bakal kita sama-sama cari citra buat dibeli, citra resolusi tinggi. Nanti abis itu kalau dari PJ sendiri kalian desain PJ Genesis juga sih, kalian tuh desain GCP sama ICP-nya. Nah nanti yang buat SIG itu buat toponimnya itu nanti bakal dibagi. Sebenarnya kalian bagi sendiri sih, jadi kayak tiap orang itu gerak nanti bagi wilayahnya, habis itu nge-geotagging toponimi yang ada di situ kayak warung atau lain sebagainya, ada puskesmas atau apa mungkin gitu. Mungkin kalau misalkan mau lebih detail ya, satu-satu dulu kali ya. Ini gue lempar dulu ke GNSS, mungkin ada yang mau dibahas. Aspek GNSS mana? Cek. Halo? Masuk bang. Ya. Jadi terkait GNSS untuk sementara ya, kita nggak tahu terkait perkembangan ke depannya gimana. Jadi untuk sementara, untuk skema pengukuran yang akan kita lakukan itu static differential radial. Nah, kemudian terkait penentuan GCP ICP itu kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Haikal ya. Jadi kalau misalnya skema terbaiknya nih, itu kita terdiri dari 21 titik yang terdiri dari minimal 12 ICP dan 9 ICP. 9 GCP untuk optimal ya. Jadi totalnya 21. Nah, namun itu pun disesuaikan dengan keadaan wilayahnya juga. Bisa jadi GCP-nya itu lebih dari 9. Kalau untuk ICP sih seharusnya 12 aja ya kalau ICP ya. Beda ya, ICP itu titik uji untuk menguji ketelitian dari peta hasil dari kita masukin GCP sebagai titik kontrol pada citra nanti. Jadi GCP itu bisa aja lebih dari 9 nanti, tergantung keadaan wilayah Karanganyar itu sendiri. Mungkin cukup untuk GNSS. Jika ada aspek lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Oke, gua masuk ya, teman-teman semua. Jadi kemarin kan udah kita orang suruh ya buat GNSS itu ngerencanain dulu untuk distribusi titik kontrolnya. Nah, untuk progresnya sendiri itu gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Izin masuk bang. Iya, masuk Danda. Jadi persebaran titik ICP sama GCP-nya itu udah dibuat. Satu itu titik yang ada ICP sama GCP-nya, terus satunya ICP GCP sama kata Bang Adi kan ada tambahan tuh disiapin 5. Jadi dibuat juga yang GCP ICP plus 5 tambahan GCP. Itu udah dibuat Bang desainnya. Nah, untuk desainnya itu kalian cuma buat satu opsi doang apa buat opsi lebih? Cuma satu Bang. Terus tapi ada disiapin juga yang 5 tambahan itu. Dari kelas kami 1 Bang. Kan kemarin abang nyuruhnya per kelas itu 1 desain atau lebih. Dari kami sendiri 1 Bang.
nggak gue bilang kemarin kalau bisa ya, ini kan satu angkatan ya, untuk satu angkatan. Nah, jadi kalau bisa bikin 3 opsi. Kalian boleh buat kayak Danda mau buat satu, terus siapa lagi Jaya mau buat satu. Nah, atau dari kelas RA, RB, RC itu boleh dah kalau masing-masing buat. Terus nanti dicari yang terbaik yang mana, yang persebarannya merata gitu. Jadi ini cuma ada satu opsi doang lah. Izin masuk Bang. Untuk iya masuk Reviko. Buat kelas gua juga buat Bang, cuman buat ICP-nya lagi ditambah. Baru 9 buat ICP-nya Bang. Belum selesai. Oke, nggak apa-apa Reviko. Nah, untuk opsi pertama tadi boleh share screen dulu nggak? Mungkin aspek-aspek lain juga pengen lihat persebarannya gimana. Oke Bang, izin share screen-nya. Nah, ini Bang untuk desainnya. Oke. Untuk GCP yang warna apa? Dan sama ICP yang warna apa? GCP warna biru tua Bang. Terus yang ICP warna hijau. Untuk simbolnya boleh ini nggak diubah dulu biar lebih kelihatan gitu. Oke Bang. Digedein aja ya Bang. Diubah jadi segitiga aja kalau nggak. Dan ICP segitiga, terus GCP kotak kalau nggak gitu. GCP segitiga. Kegedean Bang. Bang. ICP merah, GCP hijau datang nih. Udah Bang. Oke, bentar ya. Mau saya jelasin dulu apa gimana Bang? Oke, coba dijelasin dulu aja Danda. Oke Bang. Jadi itu saya ngikutin sesuai dari arah Bang. Titik ICP-nya dulu ya Bang. Titik ICP-nya itu kan ada ini ya Bang. ICP yang ini. ICP ada 12 ya. Nah itu karena di sini daerahnya Ketabang itu nggak diambil lah. Jadi dibagi rata di sini di 3 wilayah ini. Di sini hilang satu Bang. Jadi titik ICP-nya itu dibagi rata per wilayah. Tadi itu ada satu lagi Bang di sini Bang. Dan kayaknya kehapus deh. Jadi di sini 4, di sini 4, terus di sini 4. Untuk penempatannya itu
Word aja ya bang. Untuk penempatannya ICP itu kami taruh di sudut-sudut bangunan yang tegas gitu bang, dan sekiranya bangunannya itu masih sama keadaan sekarang gitu. Soalnya kan citra dari abang ini, kalau boleh tahu tahun berapa bang citranya bang? Itu tahun 2020. Cuman gini Danda, bukan ini di sudut bangunan. Ini kan kalian Postmark ya. Nah, kan kalian bakal ngukur GCP sama ICP. Nah, kalau kalian di sudut bangunan itu nanti diriin alatnya gimana. Nah, jadi kemarin itu kan gue suruh di kayak di ujung-ujung halaman rumah atau di lapangan atau di sudut jalan gitu. Bukannya kalau postmark itu berarti ini bang, sesudah kan ya? Bukannya kalau diukur dulu itu berarti primar bang? Ya ini kan nanti kalian bakal ada citra dari penginderaan jauh ya, CSRT-nya, citra satelit resolusi tinggi. Nah, kalian kan bakal ngukur GCP sama ICP yang udah kalian tandain kan sebelumnya di citra tersebut gitu. Nah, jadi kalau udah kalian tandain, nih kalian langsung ke lapangan kan buat ngukur postmarknya gitu. Nah, nanti output dari GCP ICP ini itu tuh buat rektifikasi citranya untuk yang GCP ya. Nah, kemudian untuk ICP ini itu tuh untuk uji kualitas datanya CE90, LE90 segala macam lah pokoknya. Nah, kemudian kalau kalian nempatin di sudut bangunan banget, nanti gimana kalian ngukur ininya, apa namanya itu, kan sudut bangunan tuh pasti ada atap gentengnya ya, atap gentengnya. Nah, nanti kalau kalian, apa ya, kalau kalian nempatinnya di sudut bangunan, nanti nggak pas banget. Jadi gue suruh kemarin itu kan kalau bisa di sudut halaman. Sudut halaman. Nah, kayak coba gambar bawah tadi, Danda. Gambar yang bawah. Nah, Yang gambar mana yang bang? bawah sebelah kanan itu kan ada halaman rumahnya. Ini Halaman atau itu. atap juga nggak sih bang? Kenapa? Atap juga nggak sih? 58. Nah, itu kan di atap. Nah, jadi nggak bisa kalau kalian ngukur di atap atau di atas atap atau di bawah atap rumah. Nah, jadi ini kan ada jalan ya di sudut jalan. Nah, itu bisa kalian pakai buat nitikinnya gitu, buat ngukur di situ bisa di sudut jalanan. Izin bang. Sampai sini paham nggak? Kalau di ujung lahan itu bukannya dia bakal ini ya? Pasti bakal banyak perubahan gitu bang. Nah, makanya nanti gimana ya? Kalian itu kan udah gue bilang ya kemarin ya, kalau misal apa ya? Ini kan citra tahun 2020 ya yang kemarin itu gue suruh di SAS Planet. Nah, kalau banyak perubahan itu maksimal reposisi titiknya 100 meter kurang lebih. Nah, jadi kalaupun nanti kalian udah ngerencanain nih, ternyata di lapangannya itu nggak sesuai sama di citra kalian. Ini kan udah 3 tahun ya citranya, pasti bakal banyak perubahan banget dong. Nah, jadi ini untuk sementara aja sebenarnya Danda citra 2020 ini. Nanti kan bakal ada CSRT yang dari penginderaan jauh ya. Nah, itu kalian sesuaiin lagi. Jadi biar gimana ya? Maksud gua kalian ngedesain ini buat apa ya? Biar ada progres saja. Jadi nanti misal kalian udah fix nih kalian nitikin GCP ICP-nya di citra satelit 2020. Namun nanti ketika CSRT turun atau udah ada, itu kalian nggak repot-repot buat nandain lagi gitu. Jadi nanti bakal nyesuaiin lagi juga sebenarnya. Jadi biar progres kalian itu nggak lambat aja, biar cepet. Karena gimana ya? Biar biar apa ya? Biar cepet aja lah progresnya gitu. Kalau dibahas dari persebaran dulu gimana bang? Kan titiknya masih bisa digeser kan ya? Dikit-dikit.
Ya bentar gua lihat dulu ya. Coba tampilin GCP-nya, Danda. GCP. Oke. Kan GCP kemarin abang suruh GCP sama ICP-nya coba ditampilin. GCP di sudut-sudut sama ada di tengah nih bang. Ya, mungkin yang ICP yang paling atas itu eh naroknya ditaruh GCP aja yang di situ dan nggak dipindah. Jadi ICP yang di bawah terus GCP yang di atas. Sama ini sih jangan di sudut banget buat nempatin ICP-nya. ICP apa GCP bang? ICP-nya digeser ke bawah terus GCP yang di atas itu pindahin ke atas lagi. Itu kan belum sudut ya yang di sebelah kiri. Kalau bisa Ini di ini ya ICP bang. iya ICP. Kalau bisa di tengah-tengah aja buat Oh, di ICP. tengah. Oh jadi ICP di tengah-tengah terus GCP di sudut gitu. Iya, ini ya masih terlalu lebar banget. Dome efeknya gede banget ya. Nah, mungkin kemungkinan ya ini bakal nambah GCP lagi gitu. Ya. Kalau tambahan GCP jadi buat juga bang. Coba lihat Danda. Bulat ya bang. Ini, bang. Di sini tuh ada ICP tadi satu. Ntar. Nah, ICP yang di bawah kanan itu Danda Mana? Ini. di kuadran Ini. ketiga ya itu ya. Iya bang. Nah, Kanan itu bawah. jangan terlalu dekat sama GCP-nya. Mending ICP-nya nanti digeser lagi deh. Sekitar sini bang. Ya, boleh gitu. Cuma nanti kalau ada dari asprak lain gimana? Tapi ini GCP tambahan bang. Ya, tapi kayaknya kalau 9 GCP doang untuk luas wilayah yang sebesar ini buat 9 GCP itu nggak cukup lah kalau menurut gua ya. Kayaknya sih. Kalau dari asprak lain gimana? Izin menambahkan ya. Kemarin kalau nggak salah ini ya, untuk GCP bukannya seharusnya ada yang di luar AOI ya? Itu bener nggak Nah, mas? ini bakal nyesuaiin lagi nanti Mas. Ini kan arahan Pak Redo itu kan buat apa ya? SHP batas wilayahnya ya, SHP Karanganyar terus didesain. Nah, cuman kalau setahu gue ya, ini tergantung balik lagi ke citranya sih Mas Nabil. Kalau citranya itu lebih dari citra yang mau diortorektifikasi itu lebih dari batas AOI-nya, itu harusnya di luar citra. Cuman kalau citranya dipotong sesuai SHP-nya itu di dalamnya, Mas. Kalau setahu gue ya. Oh iya oke mas. Kemudian ini kok koordinatnya minus Danda? Gimana bang? Ini ya bang. Ya koordinatmu minus. Mungkin ini bang. Dari pengaturan pas masukin layer itu nggak diubah ininya. Nah Sistem koordinatnya. itu harusnya sebelum kamu masukin citra tuh diubah dulu ke 48S. UTM ya. Tapi kayaknya Ya udah. UTM. Cek ya bang. Tapi bisa pas gitu sama AOI-nya. Tadi GCP yang mau digeser itu yang tadi bang? Yang di atas gitu ya? Di atas kanan. Oh, bisa kan 4.
Jadi gimana bang? Bentar ya. Bentar Danda. Danda mau nanya dong, Ya bang. itu GCP yang hijau yang paling atas sama yang di tengah itu jaraknya berapa kilo? Dari sini ke sini. Ya. Bentar bang. 3,3 nih bang. 3 kilo ya. Udah ngecek belum Danda? Dari udah ngecek belum dari baseline terjauh titik terjauh ke Korps Itera itu jaraknya berapa kilo? Dia titik jauh kemarin kurang lebih ini bang. Berapa kilo ya? Pokoknya belasan bang. Langsung cek sekarang aja bang. Ini ya. Ya ambil di coba sini. dicek Danda. Ini bang, 13 kiloan bang. Di sini kan ya. Nah, di sini. 12 kilo bang. Oke, bentar ya.
Kemarin C per 10-nya berapa Danda? Buat AOI ini. Gimana bang? Untuk C per 10-nya berapa? Kemarin itu ngitung dari ujung sini sampai ke ujung sini itu 8,3 kiloan, jadi 800-an kilo itu bang. 800-an meter. Kalau jarak ICP paling dekat itu jaraknya berapa Danda? ICP paling dekat ke Jarak antar ICP yang paling dekat itu berapa? berapa ya? Yang gak nyata sih bang. Tapi lebih dari 800 semua. Dilebihin 1 kilo gitu. 900 sampai 1 kilo. Ini 900. 1 kilo. Ini 1,3. Ini 1. Ini 1. Ini 1,3 bang. 1,3. 1,4. 900 yang benar. 1,5. Ini bang yang paling dekat. 980 bang. Coba ada aspek penginderaan jawab nggak di sini? Ada yang perlu disampaikan nggak? Danda, bisa kamu ubah nggak itu? Coba kamu ubah referensinya jadi 48S UTM. Oke bang. Klik kanan layers. Nah ya. Udah bang.
tes. Nah, mungkin sekarang GCP sama ICP-nya udah nggak nempel ke Citra lagi. Coba di zoom to layar. Iya bang, udah nggak ada. Nah, sementara coba Ctrl Z lagi aja. Bisa nggak di Ctrl Z? Nggak bisa bang. Bisa ya. Dikeluarin aja bang, masukin lagi. Oh iya, jangan di save. Nah, Udah kayak gitu. Izin masuk ya teman-teman. Untuk dari Kulab Gabak ini kan ada penginderaan jauh juga nih. Masuk nggak suaranya? Masuk bang. Untuk dari penginderaan jauh itu kita cuman gimana caranya nanti dapat citra satelit resolusi tinggi itu kayak gimana. Nah dari kalian kan ada tugas juga tuh dari dosen pengampu kan, cara gimana kita ngedapetin citra satelit resolusi tinggi itu. Nah dari kalian kalau misalnya ada dapet atau sumbernya lebih realistis, terus juga gimana itu nanti bisa dikasihin ke grup penginderaan jauh gitu. Soalnya dari kita juga dikasih info sama dosen juga nyari juga tentang citra itu. Makanya sekarang itu masih acuannya Google Earth gitu. Nah, untuk yang dilakukan penginderaan jauh, jika udah dapet citra itu, nanti citra itu tuh kan dilihat geometrinya tuh. Kalau misalnya udah sesuai dengan spek yang berlaku, bisa dipakai. Nah, terus barulah kita lakukan ortorektifikasi yang dimana yang kalian ukur GCP ICP untuk menghitung hasil RMSE yang waktu kita lakuin praktikum di modul 6 kemarin itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penginderaan jauh. Nah, dari kalian itu kemarin kan dikasih tugas tuh dari dosen PJ kan. Nah, kira-kira itu kalian ada nggak, maksudnya nemu gitu,
Halo, cek. Masuk nggak suaranya nih? Masuk Bang. Ya, pokoknya dari penginderaan jauh itu kurang lebih tuh kita tuh gimana caranya ngedapetin citra satelit itu sih. Nanti itu kan kalau misalnya kita udah dapet, terus itu bakalan kita beli tuh citranya. Nah, dari kita ini nih belum pernah juga sih sebenarnya dikasih tahu cara ngebelinya itu di mana, terus web-websnya itu di mana. Cuman sekedar dikasih tahu doang gitu. Jadi belum pernah ngelakuin. Makanya dari kami sendiri juga lagi nyari juga itu. Jadi maksudnya kalau misalnya dari kalian juga nemu sesuai dengan apa namanya luasan yang kita bakal lakuin untuk pembuatan peta dasar, nanti bisa dikasih tahu di grup gitu. Siapa tahu nanti sama gitu dan juga sesuai. Soalnya dari PJ ini kan cuma citra doang yang digunain untuk apa namanya proses ortorektifikasi. Nah, sekarang kan belum ada tuh citranya. Makanya kalian asumsi buat ngedesain GCP ICP-nya itu pakai Google Earth. Nanti kalau misalnya citranya udah turun, terus GCP ICP-nya sudah diukur, barulah kita nanti lakukan proses ortorektifikasi yang waktu kita lakuin praktikum kemarin, gunain ICP itu dengan ketentuan standar itu. Nah, kalau misalnya ada yang kurang ataupun kurang jelas, boleh ditanyain untuk yang penginderaan jauh. Cek-cek. Ya mungkin untuk minggu ini untuk kulap gabak itu semisalnya citra satelit kita belum dapet, paling nanti itu kalian dibikin apa namanya skema pengukuran GCP ICP terus sama masuk ke yang bagian SIG. Nah, SIG sendiri nanti bisa dijelasin juga itu bagaimana skemanya. Karena dari order citra itu kan nggak langsung dapet tuh. Kemungkinan kalau misalnya kita dapat dengan cepat itu kan pasti nunggu proses juga. Nah, kalau misalnya tapi tetap dilaksanainnya tetap di minggu ini dia kegiatan kulab gabak itu di hari weekend. Ya kalau misalnya penginderaan jauhnya belum dapat citra, kalian bisa ngelakuin di bagian SIG nanti. Nah, untuk SIG nanti bisa dijelasin skema yang dilakuin nanti apa aja. Halo, halo.
Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait keluarga bak ini? Baik dari PJ, JNSS, baik dari kakak JNSS, PJ atau SIG. Oke, sebelumnya gua masuk dulu ya. Kan ini kan ada kakak SIG. Untuk SIG ini mungkin di minggu ini kalian buat kelompok, satu kelompok itu 2 orang, kalian tentuin sendiri. Soalnya ini kan kita mau toponimi. Itu kalau bisa satu kelompok itu ada motor, biar kalian pergi-pergi buat toponiminya itu nggak terhambat atau terhalang kendaraan. Nah, nanti kalian bikin spreadsheet buat satu kelompok itu 2 orang. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu kalian toponimi. Untuk blok-blok atau pembagian wilayah nanti di-share dari Astra. Nah, untuk toponimi itu jangan lupa bawa UTBS-nya. Ya, foto tempat, UTBS, sama bawa Avenza. Ada yang mau ditanya nggak untuk toponimi minggu ini? Itu per kelompok ya tadi Kak? Iya, betul. Satu kelompok 2 orang. Bebas kalian pilih sendiri-sendiri. Izin Kak, izin bertanya Kak. Ya, masuk. Ini untuk toponimi itu untuk tempat-tempat spesifik doang ya Kak? Kalau rumah itu nggak usah kali ya Kak? Nggak usah, kosum aja. Oke, Mas. Oh ya, oke. Fasilitas umum. Oke, baik Kak, makasih Kak. Ya. Untuk itunya apa? Untuk fotonya nggak usah UTBS ya, foto tempat aja. Jadi tempat fasum yang kalian toponimin itu kalian foto. Nah, untuk SIG ini nanti kalian bakalan setelah hasil citranya udah di orto, nanti kalian digitasi, kalian topologi, terus simbologi, lalu lanjut ke layout. Nanti diajarin sama aspeknya. Pokoknya nyampe jadi peta. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Untuk gabak ini? Apa udah cukup? Halo, gimana? Cukup Kak. Oke, ditunggu ya untuk pembagian kelompoknya. Jadiin satu spreadsheet aja kelas RA, RB, RC. Untuk pembagian kelompoknya juga sesuai kelas ya. Kalau misalnya di kelas A, di kelas RA aja. Oke Kak. Nah, udah mungkin lanjut ke bukti. Udah ya berarti tadi pembahasannya. Jadi berarti tugas kalian itu yang PJ sama-sama baik Asprak maupun kalian sama-sama nyari citra satelit resolusi tinggi, belinya di mana. Nanti kalau ada dari kalian yang udah dapat info kabarin ke Asprak. Terus yang GNSS mungkin masih desain ya tadi. Pokoknya nanti diatur aja terus sama yang SIG buat kelompok toponim. Oke, kurang lebih itu dari hasil meet kali ini. Terima kasih udah join. Gue tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Kak.